Kandidiasis itu secara medis apa, Dok? Kandidiasis itu suatu infeksi ya, terutama biasanya terjadi sebenarnya ini di kulit ya. Kulit tuh maksudnya general di badan bisa, di kulit ataupun di kelamin bisa. Gejala awalnya ini bisa agak berbeda-beda ya. Kalau di area kulit ya, kulit badan gitu. Terutama ini kan pokoknya yang berhubungan dengan jamur tuh biasanya daerah yang lembab. Lalu supaya tidak terkena atau mungkin sudah terlanjur terkena nih, Dok. Nah, dari pencegahan dan pengobatannya kalau dari kandidiasis itu sendiri secara medis seperti apa? Halo Sobat Pandawa, balik lagi dengan saya Aditya Nanda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai treatment, membahas berbagai topik dan juga permasalahan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas itu terkait dengan penyakit kulit dan kelamin, yaitu kandidiasis. Dan kita akan membahas itu, tentunya saya tidak akan sendirian, saya selalu ditemani oleh dokter kami, yaitu Dr. Dwi Martina. Halo Dok. Halo. Kita lanjut lagi nih Dok. Iya. Sekarang yang kita akan bahas itu temanya mengenai kandidiasis. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti biasa di pertanyaan pertamanya yaitu kandidiasis itu secara medis apa? Kandidiasis itu suatu infeksi ya, terutama biasanya terjadi sebenarnya ini di kulit ya. Kulit tuh maksudnya general di badan bisa, di kulit ataupun di kelamin bisa, ataupun di bagian rongga mulut ya, yang disebabkan oleh jamur Candida. Candida, oke. Itu gejala awalnya seperti apa, Dok? Gejala awalnya ini bisa agak berbeda-beda ya. Kalau di area kulit ya, kulit badan gitu. Terutama ini kan pokoknya yang berhubungan dengan jamur tuh biasanya daerah yang lembab. Misalkan lipatan terutama ya biasanya. Nah, termasuk si jamur ini, dia kalau yang di kulit, dia biasanya muncul di area lipatan. Misalkan jari kaki yang sering basah, kena air, kemudian lembab sekali. Nah, itu di sela-selanya ya, sela-sela jarinya itu biasanya kayak kulitnya kayak inflamasi atau radang, agak pink kemerahan dasarnya ya. Kemudian dilapisi kayak warna putih, kayak selaput putih ya. Itu kalau di kulit. Kalau misalkan di area oral atau mulut, dia juga sama bentuknya seperti oral thrush atau apa sih kayak selaput juga putih-putih. Biasanya di lidah ya, atau di samping pipi ya, pipi bagian dalam tuh. Nah, kalau di kelamin ya biasanya misalkan kalau perempuan itu keluhannya seperti keputihan. Ya, ada discharge atau sekret atau cairan yang warnanya seperti putih susu. Kemudian bisa berbau, bisa enggak. Kemudian disertai dengan rasa gatal biasanya. Gatal ya, Dok ya. Gitu. Lalu itu penyebab awalnya, tadi kan dokter bilang di lipatan dan kemungkinan lembab atau terkena air. Tapi penyebab lainnya ada nggak yang menyebabkan itu kandidiasis? Sebenarnya ya itu infeksi jamur langsung ya. Kalau di kulit dia mungkin karena ya tadi ya sering terpapar air, mungkin airnya kotor bisa. Kalau misalkan di mulut maupun di kelamin, ini biasanya sebenarnya gini, kita itu ada kondisi normalnya ya. Kalau perempuan itu ada kuman, mungkin juga ada jamur yang kondisinya seimbang. Kalau kondisi seimbang biasanya tidak akan menimbulkan gejala. Tapi kalau misalkan salah satunya misalkan kumannya lebih banyak atau si jamurnya lebih banyak, baru biasanya akan menimbulkan keluhan. Nah, kalau yang berhubungan kandida di kelamin ini biasanya itu macam-macam, bisa karena hormonal, bisa atau karena ditularkan melalui infeksi ya, menular seksual gitu dari pasangannya. Mungkin yang laki-laki pun bisa kena gitu kan sebenarnya. Jadi bukan cuma perempuan aja. Cuma perempuan aja. Terus kalau yang di mulut itu juga bisa, misalkan melakukan hubungan seks secara oral kan, itu juga bisa. Atau misalkan di mulut karena kita higiennya jarang sikat gigi gitu-gitu ya, mungkin itu berpengaruh? Itu juga berpengaruh. Atau mungkin juga dia memiliki penyakit-penyakit tertentu, misalkan seperti penyakit yang
menurunkan imunitas tubuh ya, biasanya paling sering ditemukan pada orang-orang pasien dengan penderita HIV/AIDS. Oke. Itu paling sering jamur ya tumbuh dengan baik gitu. Terus berarti penyebabnya itu tadi ya? Oke. Mm-mm. Kalau misalnya si kandidiasis ini tidak ditangani, itu akibatnya apa, Dok? Jika tidak ditangani ya satu pasti akan mengganggu ya, mengganggu kita lah. Misalnya kita ada inflamasi, gatal, terus kalau nggak ditangani, misalkan kita digaruk dan lain sebagainya, Infeksi ya? infeksi sekunder ya, infeksi sekunder misalnya plus infeksi bakteri atau virus, bahkan gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan di area mulut, ya misalkan dia bisa ke sistemik, masuk ke pencernaan, misalkan kan juga bisa ya lama-lama. Atau misalkan yang di kelamin ya dia akan menularkan ke pasangannya, atau misalkan saat melakukan hubungan akan nyeri, seperti itu ya, akan mengganggu. Atau juga misalkan, kalau misalkan dia hamil, ya akan mempengaruhi mungkin janinnya, jadi, ketubannya kotor dan sebagainya, gitu. Lalu supaya tidak terkena atau mungkin sudah terlanjur terkena nih, Dok. Nah, dari pencegahan dan pengobatannya kalau dari kandidiasis itu sendiri secara medis seperti apa? Kalau untuk, pengobatan pasti harus, dituntaskan ya, konsultasi dulu ke dokter, mungkin sebaiknya dipastikan dulu, untuk infeksinya benar, ke arah Candida atau bukan, mungkin dilakukan pemeriksaan lab ya, heeh, kemudian nanti dokter akan memberikan terapi yang tepat sampai dengan tuntas, baru mungkin, misalkan kalau yang penyakitnya ini di area kelamin, infeksi menular seksual, ya sebaiknya selama dia masih ada keluhan atau gejala, ya tidak melakukan aktivitas seksual, gitu ya. Kemudian, untuk pencegahannya ya terutama higienenya harus bagus ya. Kemudian jika ada penyakit-penyakit, penyerta atau yang mendasarinya, misalkan kayak tadi yang misalkan Candida di area mulut ya, misalkan saya bilang pada beberapa orang dengan imunitas yang rendah seperti orang HIV/AIDS ya diobati HIV-nya, gitu. Kemudian kalau misalkan, di area kelamin ya tidak melakukan, hubungan seksual ya, maksudnya bergonta-ganti pasangan, kan kita juga nggak tahu gitu. Oke, kita sekarang masuk ke sesi mitos fakta nih, Dok. Karena memang dari kandidiasis ini kan banyak mitos faktanya yang beredar dan kemudian akan kita luruskan di segmen ini. Yang pertama, katanya kandidiasis hanya menyerang wanita. Itu mitos atau fakta? Bagaimana, Dok? Itu adalah mitos. Oke. Nah, Kenapa, Dok? karena sebenarnya pria pun juga kena, Ya. bisa terkena. Biasanya kalau misalkan di kelamin itu perempuan tuh namanya candidiasis vulvovaginalis, sedangkan kalau laki-laki kita sebutnya balanitis. Jadi biasanya juga bisa menimbulkan kayak ruam atau kayak kemerahan di area kepala penisnya. Kemudian kadang juga ada selaput putih, ya kayak putih-putih begitu. Biasanya juga gatal, kadang-kadang kayak kerasa panas, nyeri, seperti itu. Oke, ini yang selanjutnya. Katanya kandidiasis itu menular lewat hubungan seksual. Nah, ini bisa diluruskan lagi, Dok? Mitos fakta? Ya, itu fakta. Jelas. Ya, fakta ya. Oke. Tadi ya, ditularkan pasti ya kalau dari pasangannya. Apalagi gonta-ganti pasangan, kita nggak tahu tuh dia udah dapat dari mana juga. Ya, trackingnya susah ya, Dok, ya? Kemudian tidak menggunakan pengaman ya saat melakukan hubungan. Baik menggunakan pun juga belum tentu safe, apalagi kalau enggak gitu kan. Oke. Katanya lagi, sariawan terus-menerus bisa jadi tanda kandidiasis mulut. Fakta? Mitos? Itu fakta karena sariawan biasanya kan tahu ya kayak melenting gitu Melenting, ya. ya. Kadang bisa sembuh sendiri tapi mungkin agak lama kadang ya beberapa orang. Tapi kalau muncul misalkan plak atau apa ya kayak selaput putih gitu ya, dan Perih. mungkin bisa dikerok, perih, terus berdarah mungkin seperti itu ya, dan nggak kunjung sembuh, bisa jadi di situ mungkin penyebabnya misalkan ya kayak tadi si jamur ini adalah
merupakan infeksi sekundernya. Misalkan kita obati, mungkin kita curiganya mungkin virus ya, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Ya mungkin aja ternyata selain ada virus ada jamurnya juga gitu. Jadi bisa jadi. Nah, ini selanjutnya obat alami seperti maksudnya cara alami seperti yogurt atau bawang putih bisa menyembuhkan kandidiasis. Itu fakta, Dok? Mitos. Mitos. Ya, sebenarnya kayak tadi yogurt itu kan kayak probiotik ya isinya ya. Itu memang sekarang banyak kita menyarankan misalkan untuk kesehatan area menjaga kesehatan atau keseimbangan area kelamin. Selain itu pencernaan sebenarnya kayak gitu. Tapi itu bukan obat yang langsung untuk si jamur karena Candida ini kan jamur. Jadi ya sebaiknya tidak tepat ya. Kalau dia dijadikan untuk adjuvan atau tambahan, oke, tapi dia bukan obat utama. Jadi obat utamanya ya anti jamur. Jadi itu mah cuma sebagai pendamping gitu, Dok ya? Iya, pendamping. Oke, sudah cukup tadi mitos faktanya, dan terakhir seperti biasa, barangkali dari dokter ada tips atau pesan untuk Sobat Pandawa yang mungkin sudah ada gejala atau tanda atau mungkin bahkan sudah jelas dia itu adalah pengidap kandidiasis, seperti apa, Dok? Ya, untuk mungkin Sobat Pandawa yang mungkin mengalami gejala atau memang sudah dipastikan kena kandidiasis, ya yang pertama harus segera diobati. Kalau nggak diobati kan dia mungkin infeksinya bisa berlanjut ya, misalkan dari mulut, nanti ke pencernaan, kemudian untuk kesehatan reproduksinya juga bisa terganggu ya, itu kalau yang kena di kelamin. Dan juga menularkan ke yang lain, misalkan pasangan gitu. Jadi harus segera diobati yang satu. Yang kedua, tetap jaga kebersihan ya. Misalkan kalau yang di kulit ya kita jaga kelembapan. Maksudnya yang tadi ya, kalau misalkan kena di kulit kaki gitu kan, ya habis kena air ya segera dibersihkan. Kemudian kalau kayak tidur yang cukup ya, makan yang bergizi kayak gitu, itu juga bantu untuk stamina ya istilahnya. Dan kalau misalkan di area mulut ya mungkin kita bisa setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Misalkan kalau memang sering ya terjadi sariawan atau kayak ada putih-putih ya, mungkin bisa konsultasi ke bagian sejawat ke dokter gigi ya. Gitu. Cukup, Dok? Cukup. Oke, Sobat Pandawa, tadi sudah jelas sekali terkait dengan kandidiasis, sudah dijelaskan oleh Dr. Dwi Martina. Tapi kalau misalkan dari Sobat Pandawa masih kurang lengkap atau masih ada pertanyaan karena mungkin kasusnya berbeda, bisa ditanyakan di kolom komentar. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya kita terus terhubung di official YouTube-nya Klinik Utama Pandawa dan juga podcast Tanya Dok. Dan saya Aditya Ananda. Saya Dr. Martina. Pamit undur diri, terima kasih. Tapi jangan kemana-mana, masih banyak episode selanjutnya. Tapi untuk kali ini diakhiri sampai di sini saja. See you to next episode. Bye-bye.